Alhamdulillah, dengan rahmat, nikmat karunia Allah, dengan sebab masih adanya ma'unah dan maghfirah dari Allah kepada kita semua yang ada di sini, khususnya dan umumnya kepada siapa saja daripada umat Nabi Muhammad dimanapun berada, yang masih di dunia ataupun sudah pulang jauh ke alam sana, sehingga mudahlah bagi kita untuk melaksanakan segala macam kegiatan yang bersifat kebajikan. Tentu saja di situ ada mengandung dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan kita maklumi, apalagi dengan masa-masa seperti sekarang ini, kalau seandainya tak didasari daripada pertolongan Allah Rabbul Izzati, kegiatan yang seperti ini tidak mudah, bahkan boleh jadi ini hanya mimpi. Tetapi karena takdir dan kudrah iradah Allah, ma'unah dan maghfirah Allah selalu saja terbuka bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang terbaik di antara yang baik, dan bagi mereka yang mau mengikuti kebaikan, maka semua itu akan mudah. Tentu itu semua mesti dilalui dengan ilmu, karena kalau tiada ilmu, tentu saja keikhlasan tidak akan pernah bisa tercapai daripada kebaikan manapun. Nyaku baca itu, nyaku Pak Lurah terjemahiron. Kru semangat, wahai bangsa mudua, bangsa yang megah hati dunia. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan mukjizat, kebanggaan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam yang mulianya gedanya mandub, diberi kemudahan oleh Allah untuk menyambut salah satu di antara hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilihkan, dan beliaulah yang terbaik yang pernah dihadirkan. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir pada malam hari ini bukan manusia biasa. Allah Subhanallah. Yang hadir, yang bisa menghadiri acara ini bukan manusia-manusia rendahan, tetapi orang-orang terpilihlah yang bisa menghadiri acara seperti ini. Kenapa? Memang acaranya sederhana, lebih megah daripada yang orang lain lakukan, yang bukan sifatnya begini. Tetapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi karena kita ini termasuk orang yang selalu merindukan Rasulullah, sebelum kita bertemu dengan beliau, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk membanggakan kehadiran beliau. Semoga acara gedanyonyo hana sia-sia, salut loh dan bahagia. Dari masa ke masa alun-alun saya melihat Pak Lurah, saya menangis bukan karena sesuatu yang lain, tetapi saya kepingin dan terus kepingin. Ini adalah impian yang dari masa saya kecil. Bukan acara, bukan maksudnya saya berada di sini, bukan itu impian saya. Tetapi saya sangat kepingin dan selalu merindui dan memohon pertolongan Allah Rabbul Izzati. Semoga khususnya kita yang hadir di sini, baik masyarakat Aceh dan umumnya masyarakat Melayu, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, karena kita banyak suku, adat dan budaya di sini. Tetapi kehadiran baginda Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira,
Muhammad itu hadir bukan untuk satu golongan, tetapi Muhammad telah menyatukan segenap insan yang ada dalam dunia. Kulit dan warna kehidupan mereka berbeda, bahasa dan suku budaya mereka berbeda. Tetapi dengan berkat perjuangan Rasulullah, dengan berkat perjuangan para sahabat, dengan berkat perjuangan para pejuang-pejuang tempo dulu, semuanya bersatu di bawah satu panji yang dinamakan dengan Islam, yang bertuliskan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita yang hadir pada malam hari ini bukan karena Bengkumus, bukan. Kita yang hadir ke sini bukan karena saya jauh datang dari Aceh, bukan. Tetapi kalau kita mau bertanya daripada semua segenap para tamu undangan, honeja lum kena jak bak maulud Nabi. Tahu Pak Lurah? Ho kena jak. Tahu? Nah, coba ulang. Nyepeh merno bahasa Aceh. Jadi belum tok merno bahasa Indonesia, nya merno ngomong. Berigen, gumang ke banda begot. Jadi dari tadi siang orang sudah bertanya dan bercerita, mengajak saudara-saudara dari masyarakat, lingkaran, jiran, daripada wilayah masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dari tadi pagi, bahkan dari semalam, orang-orang bercerita dan mengajak para saudara malam besok datang ke Cibinong. Insya Allah pada Maulid Cibinong kami hadir. Bukan karena orang Cibinongnya, bukan karena orang Aceh yang ada di Cibinongnya, tetapi karena Rasulullah. Maka saya atas nama pribadi mengucapkan untuk kepribadian saya, dan saya ingin mengucapkan untuk semua para hadirin muslimin wal muslimat yang telah bersedia hadir kemari. Marhaban ya ibadallah bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba Allah. Kita datang ke sini jauh-jauh meninggalkan kegiatan pribadi. Kenapa? Saya ataupun siapa saja yang hadir ke sini karena kita sangat kepingin untuk mendapati wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya wasiat itu tidak bisa kita dapati di saat kita masih hadir di dunia, jangan pernah bermimpi dan menghayal kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Jangan pernah bermimpi, tidak akan pernah. Insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau seandainya pelan tapi pasti, sebelum ajal mendapati kita, ajal itu Allah Ta'ala datangkan, dihadapkan dengan kita. Insya Allah teruslah berusaha untuk bisa memahami tentang wasiat-wasiat Rasulullah. Dan pada malam hari ini saya datang jauh dari Aceh. Kenapa? Karena wasiat Rasulullah yang diwasiatkan oleh baginda, sambunglah silaturahmi, berbagilah kebajikan, ajaklah saudara-saudaramu, baik yang engkau kenal ataupun tidak, tetapi mereka sepaham, seiman dan Islam. Jangan biarkan dirimu dan diri mereka semuanya terjebak dengan permainan dunia. Aku takut, kata Rasulullah, yang paling aku takuti bagi kalian setelah aku tiada, akan tiba masanya, dan itu sedang terjadi. Bahkan sudah lama itu menjadi-jadi dalam kehidupan umat Muhammad yang ada di dunia. Terlalu cinta kepada dunia sehingga enggan didapati oleh kematian. Kita terlalu sayang dengan bahagian dunia sehingga kita sangat mudah melupakan kepentingan yang sebenarnya, yang selama-lamanya itulah hari akhirat kelak.
Lun bengkulung jak dari Aceh. Rayu masalah kelum pegah data memang rayu. Rayu abia. Lun kubah anak yatim di hidayah lagi yang kana kalan ledron. Saya ada pondok, Pak. Nama pondok saya Pasantren Rauhul Mudi Al-Aziziyah. Artinya salah satu pondok pasantren yang ada di Aceh, cabang daripada pasantren, salah satu pasantren besar, bahkan bisa dikatakan alhamdulillah, yaitu Pasantren Mudi Mesra Samalanga. Al-Aziziyah itu adalah nama gelar yang telah memajukan Pasantren Mudi Mesra. Namanya Allahumma ghafir lahu warhamhu Abun, kalau panggilan kami di Aceh, Abun Abdul Aziz bin Muhammad Soleh. Beliau itu kalau di Aceh, kampung halamannya alhamdulillah bagaimana nyokan poh samping tapi nyaman. Kampung halaman Abun Samalanga yang kita kenal dengan Abun di Samalanga, Abun Aziz, tempat kelahiran beliau adalah di Jinia. Beda kepanjang kata Menan. Di Jini tepatnya di Lea ataupun menyakamokeun uleung teu simpang. Beliau dulu mondok nya kok cerita Pak Urung Dron, ku cerita Pak Lurah. Bena dulu. Ya kan Pak Lurah? Gayang kalau Jawa Aceh. Hai kuno, Bapak Ketua kali keputuri bagedanya alhamdulillah. Karena jalan Inoi Jawa, jalan Laksamana malah hayati mai dong kempayah ti keputuri beo. Menaga ngaimbang. Betantang hana cerita sakai. Jadi beliau itu dulu mondok di pasantren di Aceh juga di daerah Barat Selatan. Provinsi Aceh punya kabupaten namanya Aceh Selatan. Kalau kita buka di Google itu Pasantren Darussalam, alamatnya tetap Labuhan Haji. Nah, kalau pegahnya apa aku cerita Labuhan Haji, berarti yang lepak lurah, nih kamu jangan kejak wajah, buat kejak wajah horor. Apa aku pegah ada nyolok? Nah, nyok apa yang nyok? Berarti kehampir jempoh dua. Nah, jadi beliau dulu mondok di sana, pulang dari Labuhan Haji, beliau memimpin dayah mertuanya namanya Mudi Mesra. Jadi nama pasantren saya Rohul Mudi. Artinya pasantren yang dilahirkan oleh Pasantren Mudi Mesra. Dan di sini ada cabangnya, dayah yang tua, artinya dayah cabang yang ada di daerah sini. Alhamdulillah pada malam hari ini ada pimpinannya, yaitu bahkan masih keluarga besar, bukan sekedar keluarga, memang masih senasab, kakak beradik sepupu, yaitu Allahyarham Walid Marzuki. Beliau ini Abang Rijal adalah anak tertua beliau. Cuman Allah mengkehendaki makam beliau yaitu Walid Marzuki tidak di sini. Pas kebetulan waktu itu di Aceh dalam keadaan sakit, beliau minta pamit di Aceh dan kuburannya di Aceh. Alhamdulillah pada malam hari ini wasiat demi wasiat yang pernah Walid wasiatkan kepada urang Dron di Tino. Nyok karena urang pegah tiba-tiba spontan urang pegah hatayo. Bukan karena ada Bang Rijal, bukan karena ada sesuatu. Walid ada menitip sama kita orang Aceh secara khususnya dan masyarakat Muslim secara umumnya. Umumnya yang ada di sini ada satu pasantren besar, yaitu Pasantren Mudi Mekar juga Al-Aziziyah. Walid Marzuki Palura adalah salah satu murid
tua daripada abun di Samalangan. Yang tadi ingin saya ceritakan, saya datang dari Aceh, meninggalkan kampung halaman. Saya menitip pesantren sama abang-abang yang ada di daerah, artinya masyarakat secara umum, dan khususnya para sama dewan guru, karena saya hijrah sementara waktu, yang terbebani pribadi lun nunggu anak yatim, anak Rasulullah lun kubah ini hidayah. Tapi lun jak kenapa kan? Karena lun dengar na pegang hidup kumus, abia anak jak, kamu nama tantu dan yatim deh, ujak nunggu. Karena Rasulullah pernah mengatakan, aina ma takunul aitam fa inni abi, dimanapun yatim itu berada, akulah bapaknya. Siapa yang berani menelantarkan anak yatim, bersiaplah berhadapan dengan ayah mereka. Siapa ayah para yatim? Beliau adalah yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini. Camkan itu baik-baik. Dan mayang kungan mayayo bahaya ayo. Nanggro Indonesia mo hingga ngauronya wahana jawaban. Fakir miskin dan anak yatim belum ada kanun khusus yang diarahkan. Salah siapa? Saya bahagian daripada yang salah. Dan pada malam hari ini saya ingin keluar daripada kesalahan itu. Lun sampaikan, saya ingin menyampaikan. Kenapa dan kenapa? Padahal sudah lama tertulis di bawah lambang negara, yaitu ada satu butir keadilan, keutamaan. Itu adalah asas dan semboyan daripada para leluhur kita, keadilan bagi seluruh rakyat. Siapa yang ingin keadilan adalah orang fakir miskin dan anak yatim, jangan dilupakan. Itu kesepakatan. Maka bagi kita orang Islam, tak usah menceritakan tentang Pancasila, tak usah. Bagi mereka, bagi kita yang Muslim, mungkin kita paham. Itu adalah sebahagian yang telah dirumuskan, karena yang merumuskan itu adalah para alim ulama tempo dulu di seantero tanah Nusantara. Mereka lah, orang-orang itulah, demi berjalannya kehidupan, kebanggaan, keselamatan di negara Indonesia, maka orang tempo dulu berwasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh para alim ulama yang dasarnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ad-dinu asasun, fondasi satu negara adalah agama. Agama hilang, negara tenggelam. Kalau tidak ada yang menjalani, tak mau menteladani dan menjadikan fondasi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu agama, maka kita hidup bahagia dalam dunia ini hanya impian semata-mata. Ad-dinu asasun, fondasi dunia adalah agama. Kalau agama itu hilang, maka negara manapun dunia ini tidak akan pernah berjalan. Inilah beberapa kesalahan dan terus terjadi dalam masalah besar. Semoga ke depan sebagaimana yang kalih nepubut li warga Gedanyo dan warga-warga yang lain yang dalam perantauan juga di daerah masing-masing, yaitu setiap acara Maulidan Nabi tentu saja ada santunan yatim dan piatu. Kenapa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad berarti kita memperingati hari yatim sedunia. Rasulullah hadir dalam keadaan yatim. Anak yatim bukan manusia yang bisa dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Di tubuh mereka, selama mereka masih dalam usia yatim, begitulah keadaan Rasulullah yang sebenarnya. Di tubuh para yatim itu ada sifat khas yang Rasulullah bawa dari alam kandungan sana, yaitu Nabi kita Muhammad dilahirkan tak pernah bisa melihat bagaimana bentuk wajah ayahnya yang sebenarnya. Di saat Rasulullah bertanya,
wahai bunda, bagaimana paras wajah ayah saya, wahai bunda. Di saat Rasulullah bertanya, bagaimana raut wajah ayah saya, bunda? Siti Aminah menjawab, nah Muhammad, wajah ayahmu persis seperti wajah kakekmu. Maka Rasulullah bisa rindu kepada ayahnya. Beliau hanya bisa merangkul, memeluk erat yang namanya Abdul Muthalib. Sampai dengan beliau wafat, beliau tidak pernah melihat bagaimana bentuk wajah ayah Abdullah, wajah ayahnya yaitu Abdullah yang sebenarnya. Semoga nyo yang tanya puput nyo nunggu, nyo salah saboh daripada wasiat Rasulullah, bek tanyo lupakan. Bahkan Pak Lurah, ini mayoritas yang sudah hadir kemari, yang sudah hadir ke sini, artinya yang merantau di daerah Bapak, khususnya masyarakat Aceh yang ada dalam wilayah ini, dalam kelurahan ini, ataupun di Cibinong dan di mana-mana. Kita semua, jangankan orang Aceh siapapun, yang kehidupan kita lebih duluan ditinggalkan oleh orang tua, maka karena tidak ada harapan tumpangan dalam kehidupan, dipaksakan oleh keadaan untuk merantau mencari kehidupan yang memang sudah tidak ada sandaran. Kalau seandainya tinggal di kampung halaman, inilah 80% yatim. Irang kedua Pak. Saya juga yatim. Walaupun sekarang ada orang lain yang akan yatim kalau saya tak ada. Tapi di saat saya belajar di Pesantren Mudi dulu, kalau nggak salah lebih kurang tahun 2000, pas di tengah-tengah keadaan Aceh dalam keadaan konflik besar, ayah saya pulang menghadap Allah. Kami ditinggalkan 4 bersaudara, saya anak tertua, ada adik saya 3, dan ibunda saya dalam keadaan juga orang miskin. Lun tu biar kena dengku nama salah lain lo, maklun dengku bahir rumah sakit. Kalau yang main lun kena, lun tu biar kena maklun mantan di rumah sakit. Pakana kebiar abi aku pun ejak dengan menyemak di rumah sakit. Wasiat Rasulullah. Karena saya terlalu sayang terhadap baginda Muhammad, karena sayang lo kurusi lo. Tapi karena tak sayang ke mak lo, akhirnya dompet mata. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah. Kita ini tidak beriman kalau seandainya ada yang lain yang lebih kita cintai selain daripada Rasulullah, termasuk nyawa, harta, ayah bunda, anak tercinta, dan saudara yang sedarah dengan kita. Kalau seandainya yang bukan keinginan Rasulullah yang kita jalani di dunia, juga mimpi kita akan bertemu dengan Nabi pada hari kiamat, sia-sia tak pegat acara apa malamnya. Dan saya sering mendengar nasihat-nasihat, juga sangat sering mendengar nasihat-nasihat para habaib, para kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa. Dan sama sebenarnya pesan yang ada, karena agama itu satu, pesannya terus menerus, selalu dan selalu tepat. Dari dulu sampai sekarang, padomannya tetap sama. Sekian lama kita mengadakan maulidan. Apa yang telah kita dapati setelah acara maulidan? Tak ada yang bisa memberi jawaban. Mungkin kita akan menjawab, dan itu sudah biasa dalam jawaban. Insya Allah kita akan coba untuk menteladani sebagaimana yang tertulis di spanduk. Meneladani sifat Rasulullah, membentuk pribadi dan generasi yang berakhlakul karimah. Ini bukan judul pura-pura. Coba dibaca dan terus dibaca, dicerna. Kalau belum mengerti, ulangi lagi. Kalau
tidak ada makna yang kita dapati, maka tolong belajar untuk memahami, meneladani kepribadian Rasulullah, meneladani dan mengajak para generasi untuk terus mengikuti sirah Nabawiyah. Ini bukan sekedar judul yang bisa kita tulis dan tidak berjalan dalam kehidupan. Ribuan tahun sudah acara maulidan diadakan di mana-mana. Ratusan tahun sudah maulidan ini sudah ada. Walaupun ada segelintir manusia mungkin lahir mereka dalam keadaan prematur, sehingga tidak jelas bisa mengingat-ingat. Jadi orang-orang yang melarang maulidan, kalau menurut saya Pak Lurah, mereka itu prematur lahirnya. Anu maya hampir bulan lahir. Memang mengatakan ngembal saja, bahasanya sampah ya. Prematurnya anak maya hampir bulan, ataupun telah dukuh dalam kufat. Ada kala watemanya anarut langayun, sehingga han tersusun pikiran yang bodoh. Tapi dari dulu-dulu, di saat tempo-tempo dulu acara maulid yang diadakan, paling tidak bertahan setahun nasihat yang didapati pada acara maulidan. 2 tahun yang lalu maulidan tidak ada izin. Kenapa? Alasannya dunia dalam keadaan COVID, musibah, tahun bahasa Aceh. COVID itu Pak, kalau bahasa Aceh tahun. Kalau orang Aceh itu tahunnya banyak. Ada tahun di Jabru, ada tahun Budu Bantu, ada tahun Gerda Sampo. Tahu Pak Lurah? Nggak tahu, saya kurang tahu. Nah, yang saya tahu cuma namanya. 2 tahun sudah maulidan tidak bisa kita laksanakan secara meriah. Kalau pribadi saya, ini pribadi ya, saya memahami, memaknai di balik hikmah datangnya COVID, bukan sekedar maulidan yang tidak bisa kita lakukan. Haji, umrah, semuanya tetap dalam keadaan sebagaimana yang telah kita lewatkan. Kalau cerita itu panjang. Kalau kita bertanya, kenapa maulidan tidak bisa? Kita laksanakan, kita meriahkan. Jawaban yang tepat, kalau saya pribadi ingin menjawab, untuk apa kita melaksanakan maulidan? Kalau seandainya setelah kejadian itu, setelah kita sampai pada tempat maulidan, makan, kenyang, pulang. Tausiah, tabligh, pengajian, ilmu yang kita dapatkan hanya sekedar kita tidak enak kalau seandainya terlalu cepat pulang. Jadi menunggu, tetap pegat maulid, atau maulid nak tim pegat, gepegang oleh Allah Taala. Hai, hana payah ka maulid tadi. Bukan kayak pulau-ulau ulun gepegang oleh Allah. Cuman kalian mempermainkan nabiku, kalian memeriahkan kelahirannya, tetapi kamu semuanya setelah selesai acaramu, selesai pula masalah agamamu, engkau tinggalkan Muhammad dalam kehinaan. Artinya kita memaulidkan Rasulullah pada malam hari ini dengan rahmat Allah, kembali kita bisa memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Tahu tidak tujuan maulid? Kalau singkat kita istilahkan, apa daripada hikmah memperingati maulid? Hikmahnya cuma satu, tanamkan dalam jiwa pribadi kita masing-masing, dan teruslah paksakan diri kita. Setelah selesai acara ini, siapapun yang hadir ke tempat ini, termasuk saya pribadi, tolong maulidkanlah kembali apa yang termaulidkan dengan sebab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lum ulang ngan bataje nyo dapat maulid, sebuah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana tepuga tujuan pegat maulid,
berzikir, santun anak yatim, berbagi makanan dengan fakir miskin, saling bersilaturahmi, saling memberi senyuman, dan terus menampakkan kekompakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bukan sekedar itu, saudaraku. Yang paling penting bagi kita yang telah sepakat memperingati Maulidan pada malam hari ini, khususnya di Cibinong, dan pada malam besok dan terus menerus akan ada di cabang-cabang yang lain, khususnya bagi kita orang Aceh, umumnya orang Islam yang ada di bumi Nusantara ataupun dimanapun berada. Adakah kita telah memaulidkan yang telah termaulidkan dengan sebab maulidnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyawa tunggu tujuan maulid termasuk bunuh lahir maulid, lahir maulid, tentu anak yatim. Kejadian di masa dulu, anak yatim itu datang perintah khusus dari Allah. 21 ayat lebih Allah menyebut yatim piatu, Allah menyebut yatim dan fakir miskin di dalam Al-Quranul Karim. Anak yatim itu bukan manusia sembarangan. Termasuk salah satu berita aktual dalam Al-Quran adalah berita tentang yatim, berita tentang fakir miskin. Al-Quran telah mengarahkan, artinya Allah telah memberikan pedoman. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, nanti pun lahir dengan sebab lahir Nabi Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala, kenapa Allah mendatangkan Muhammad setelah datangnya Isa ibnu Maryam? Sebelum kehadiran Rasulullah adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah datangnya Nabi Muhammad, la Nabi ba'da, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Walaupun waktu itu saya kurang ingat tahunnya, tapi masa almarhum Kiai kita, Kiai sejuta umat, yaitu Kiai Jainuddin MZ, saya mendengar daripada ceramah beliau, di Pulau Jawa ini ada salah satu rasul penutup akhir zaman di Indonesia, hebat. Tapi saya nggak tahu daerah mana. Nama rasul yang ke-26 itu Tukimin. Itu masih ada di ceramah beliau. Nabi yang ke-26 ada, dia itu lahir di Aceh. Apa itu lahir di Pulau Jawa. Nama Rasul itu ya Tukimin. Sebelum dia menjadi Rasul, pekerjaannya jual gorengan, bakso bakar. Para pengikutnya ya orang yang bekerja di Sandia jualan. Yang lucunya, Kiai Jainuddin MZ Allah maghfirlahu mengatakan, kalau seandainya Rasul yang bernama Tukimin itu benar Rasul, susah benar kalau kita ingin salawatan. Sallallahu ala Tukimin, jangan. Itu kata beliau. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu pembuktian dalam kehidupan umat Islam. Jangan kita salahkan orang lain, kita sendiri belum paham dengan kedatangan Muhammad. Tujuan maulid adalah untuk menghadirkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Jadi, yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad, Allah ingin melahirkan sholat 5 waktu. Setelah datangnya Muhammad, datanglah perintah, kerjakan sholat 5 waktu. Rasulullah telah menciptakan peradaban. Kalau dalam istilah Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kedatangan Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutuskan, aku dilahirkan, aku diangkat menjadi Rasul. Tugas utamaku mu'alliman, mengajari kalian tentang peradaban yang akan menyelamatkan kalian dunia wal akhirah. Dengan istilah dalam kehidupan, teruslah bekerja dan bekerja tanpa bosan, jangan pernah mundur untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Nantukan hana maulud yang kau likut. Ada na maulud lagi yang kali nyopinya kalau dentel. Yang kali tak pegat maulid. Putra sebab lahir maulid. Bahkan tak lahir maulid. Kuputu jana tak pegat maulid. Nabi Muhammad yang ingin kita katakan. Dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad. Maka timbullah aturan. Man la yarham la yurham. Jangan hidup pribadi-pribadi. Jangan kamu biarkan rasa tidak pedulimu kepada orang lain. Kalau kita seandainya hidup ini egois, hanya mementingkan diri pribadi dan keluarga, jangan salahkan orang lain. Kalau seandainya nanti jutaan manusia akan menyakiti kalian, man la yarham la yurham, orang yang tak sayang kepada orang lain, maka orang itu tak akan disayangi Allah. Nyan antara lain hormat saya, takdim saya, utamanya kepada Bapak Lurah, Bapak Ketua tim pusat ataupun yang mewakili, dan segenap para ketua tim dan rombongan yang telah berhadir ke tempat yang sangat mulia ini, dan kepada semua para hadirin muslimin dan muslimat, masyarakat Aceh Cibinong, dan juga masyarakat muslim secara umumnya, yang paling istimewa untuk keluarga para yatim dan anak yatim itu sendiri. Salah satu alasan kita hadir pada malam hari ini ke tempat yang sangat sederhana ini, karena pada malam hari ini yang pertamanya ada maulid Nabi, yang kedua ada acara santunan bagi orang-orang yang sangat disayangi, yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu para anak yatim dan juga fakir miskin, khususnya yang ada di sini. Semoga kita termasuk dalam kata-kata Rasulullah, ana waqaful yatim hakaza fil jannah. Orang yang mau membela, artinya yang mau ikut setia dengan kehidupan para yatim. Orang yang mau menanggung bebannya para yatim. Yang mereka butuhkan bukan uang. Tidak semua para yatim itu butuh uang. Kalau adik-adik kita yang sangat kecil, yang paling ujung itu, dia tak tahu menahu tentang uang. Dia tak peduli dengan materi, walaupun kita jauh-jauh siapapun yang ada di sini, materi itu sangat penting dalam kehidupan. Tapi bagi itu anak, dia tak paham apa itu uang. Kita berikan untuk dia, untuk beliau kita memberikan uang 50.000 dengan 100.000 sama. Karena nilai bagi beliau hanya 1 permen menyajamun tabok Medan Jaya. Karena hawa ipeng juga. Yang hawa dia lihat yatim, yang mereka butuhkan, yang sangat mereka butuhkan. Di saat orang lain memanggil ayah, ada yang datang menghampirinya. Bagi mereka yang barusan di sini, sampai dengan kematian mereka sendiri, di saat mereka ingin menyapa ayah ataupun bapak ataupun siapa saja, sampai dengan kapanpun tidak akan pernah kembali dalam hidupnya. Inilah kekurangan dari anak yatim. Itu kehilangan yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang selalu membela, mendampingi, arti mendampingi, kita sejalan dengan mereka. Sapalah mereka, tanyakan kebutuhannya. Walaupun kita tak mampu, bukan kemampuan dari kita yang mereka butuhkan, tapi mereka membutuhkan senyuman seorang ayah. Dan saya pribadi, Pak Lurah, saya mohon doanya, dan dari masyarakat semuanya, gure-gure ulun tuan, namun doa gelung, beik lu pecah amanah yang kalung terima pun. Semoga Allah tidak menjadikan saya orang-orang yang mengkhianati agama Allah. Ya Allah, saya bukan orang yang ingin menyakiti dan mendalimi, terus mengkhianati agamamu ya Allah. Ya Rasulullah, saya ini bukan pengkhianat. Wahai malaikat, tolong dicatat, kami semua ini bukan pengkhianat. Kalau seandainya ada kesalahan, pengkhianatan dalam kehidupan kami selama ini, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami memohon,
dengan segala macam kekurangan yang kami miliki sekarang dari umatmu yang awam ini. Ya Rasul, wahai Rasulullah, perhatikan kami, berikan kepada kami apa yang Allah Ta'ala janjikan kepadamu ya Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yakni syafaatmu wahai Muhammad. Kami memohon sangat, ya Allah, izinkan olehmu ya Allah, semoga Rasulullah bagi kami ini semuanya mendapatkan syafaat. Tapi ingat, syafaat itu tidak semuanya bisa mendapati. Belum tentu kita yang hadir pada malam hari ini, walaupun kita komit memeriahkan maulid Nabi, menyambut, mengakui kehadiran Nabi Muhammad dengan risalahnya, belum tentu kita bisa mendapati syafaatnya. Karena untuk mendapati syafaat Nabi Muhammad itu ada 3 syarat utama. Yang pertama, matikan kita dalam iman. Bagi orang yang mati di luar iman, tidak akan pernah ada yang namanya syafaat. Yang kedua, syafaat itu akan didapati oleh umat Muhammad. Syaratnya, jangan tinggalkan sholat. Karena Rasulullah telah mengatakan dengan sedetil-detilnya. Rasulullah telah membicarakan dengan seakurat-akuratnya. Terlalu banyak hadis yang menyangkut paut tentang masalah salat 5 waktu. Bahkan secara tegas Rasulullah mengatakan, al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Beda muslim dan kafir, salat 5 waktu. Kalau kita muslim, kenapa nggak sholat? Kalau kita mengakui kita ini umat Nabi Muhammad, Rasulullah dari awal mula mendapati perintah sholat sampai dengan wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat, walaupun 1 rakaat, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Itu baginda Muhammad. Kapan ada dalam sejarah para sahabat pernah meninggalkan sholat? Kita ini manusia yang biasa dan bahkan terlalu biasa. Bisa dikatakan kita ini manusia murahan, rendahan kalau kita bandingkan dengan para sahabat. Tapi kita sangat berani untuk hana temayang. Petanlung ke burung Aceh. Ini mah apa lu? Mau untuk orang Aceh. Ya. Gimana? Boka nyoba tani cakup jai kabat aja di banding. Agaknya nyo. Gaya roh jadi pada dapat je. Sayang anak-anaknya terbaya ini dengar. Terbaya yang tanya lagi awak ini mati. Nanti gua gompong dapat abam itu kuat kan. Dia nang gumung. Hidro bicara aku tidak aku bicara, anakku kuat tak bicara. Bunyi dah. Jadi drone tuki ataupun drone yang ada usaha Bek nempuh gereja urang hana temayang. Gedanyo yang urang Islam yang tengah tak gereja, tak ilah daya, tak bicara rezeki. Rahman Allah, ridha Allah dalam dunianya sesaat. Wahai semua umat Nabi Muhammad siapapun, toke ataupun urang yang gereja, malamnya wata pegat maulid Nabi, na jadeh Nabi Muhammad yang Nabi tanyo, jadeh. Jadeh Muhammad yang tanyo peringati malamnya adalah Muhammad Rasulullah yang sah tanyo pegah Nabi tanyo, insyaallah jadeh kanduri maulid sudah kita sepakati, infak, sedekah, tenaga, pikiran telah kita berikan untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Cukup itukah saja? Adakah itu cukup sebagai pembuktian kita umat Nabi Muhammad? Tidak. Karena Rasulullah telah mengkabarkan berulang kali, man tarakatis salati amidan fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Siapa saja manusia yang berani, siapa saja di antara umatku yang berani, baik laki dan perempuan, meninggalkan salat 5 waktu, maka ingat oleh kalian semuanya yang berani meninggalkan salat 5 waktu, jangan salahkan daku, kata Rasulullah. Fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Aku tidak bertanggung jawab dengan siapapun yang tak mau melakukan salat 5 waktu.
Nanti pada hari kiamat Rasulullah melepaskan tanggung jawab. Artinya syafaat, bantuan Rasulullah, sehingga dengan bantuan itu kita bisa lepas daripada neraka. Tetapi alasan yang paling inti untuk mendapati syafaat Nabi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wahai ayah dan bunda, jangan biarkan anak kita tidak melakukan sholat kalau mereka seandainya sudah akil balik. Dan juga kepada Pak Lurah, jangan biarkan masyarakat Bapak untuk tidak melakukan sholat 5 waktu, karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya ada orang mengatakan itu urusan saya, itu agama saya muslim, mau salat nggak salat itu hak saya, kita juga bisa mengatakan untuk memerintahkan kalian melakukan sholat 5 waktu, ini hak saya. Yang penting sampaikan. Mereka nggak mau, itu urusan mereka. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita arahkan, maka tiga trik hai syara-syara tua menyeperle merempak syafaat Nabi malamnya kata pegat maulid uberaya buat aku bah jauh-jauh udah jangan bek nuli ni kubah temayang 5 waktu, bek li tinggalkan sholat 5 waktu, yang katinggai ni kata syaram dua kepe daya lid harta mengenuraka yang karembe, tapi jerok dunia uro dan malam piala daripada perlombaan yang telah kita perlombakan sekarang ini. Kematianlah jawaban yang sebenarnya. Utalit neraka belum, neraka tanah belum idang teroi batal. Maka kepada abang-abang lu yang membuka usaha, nan pakai urut gereja, baik siapa saja, keluarga ataupun kan, nepingan awaknya, bek ditinggai temayang. Pakai tajak ke nawat dayak mudunga, tamu usaha serta tamu dunga bumudah rezeki danyo toke handa denrugau tetap talumpo ulo malam belelaba danyo dalake pemuda rezeki awaknya lehap lu raw itu pintu. Kita memohon rezeki sama Allah, tapi kalau seandainya yang bekerja sama kita orang yang tidak melakukan sholat, mereka lah yang membuat doa kita tak diterima. Tanya mendapatkan rugo apakah rugo? Wah rugo mandri mulung inilah buya ulu udah korong idalah yang kalau orang tu ibaji orang ku boh labu idalu umah. Makanya bagi kita kubah semayang yang geleh syarat mendapati syafaat Nabi Muhammad. Syarat yang ketiga, jangan biarkan kita menzalimi antar sesama umat. Artinya kehadiran kita, jangan sampai dengan kehadiran kita ke dunia tersakiti orang yang lain. Lebih-lebih yang kita sakiti orang-orang yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya untuk tersakiti. Siapa yang selalu berbuat kezaliman, saling menyalahkan, padahal dalam Islam belum ada pelajaran tentang dendam, belum ada. Itu sifat terlarang, dendam sifat terlarang, cemburu, dengki, iri hati semua sifat terlarang. Rasulullah tidak pernah mengajari kita demikian. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tinggalkan permusuhan. Ini yang ingin saya sampaikan. Insya Allah kalau ini ada dan bisa kita terapkan, insya Allah pelan tapi pasti, insya Allah akan mudah untuk kita melaksanakan, melakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah memperbaiki iman, bagaimana memperbaiki iman? Jalani aturan Islam. Bagaimana untuk bisa menjalani aturan Islam? Jangan biarkan kita tidak belajar ilmu agama. Macam yang buana heda. Bertimang iman, jaga imanmu karena perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati kecuali dalam Islam. Jangan engkau mati dulu kalau Islam itu belum pasti ada bersamamu. Nanti orang hati baik mati la Islam bukan mati di Indonesia. Kan mati wa kampung. Tapi dari kampung kanya uri Islam yang kekun baik mati dalam Islam. Jangan kamu pulang, jangan kamu terima kematian itu datang kalau kamu masih punya dosa. Karena orang Islam manusia tanpa dosa. Maksudnya, dan itu sangat bertentangan dengan cerita-cerita ataupun pengajian-pengajian yang telah biasa kita dengar. Semua manusia punya dosa. Saya juga pendosa. Barusan saya mengatakan, saya ini manusia banyak dosa.
Makanya saya datang jauh-jauh dari Aceh karena saya tahu di sini ada santunan anak yatim. Dimanapun ada acara santunan, bahkan Pak Lurah kalau di Aceh ada orang yang mau mengundang saya untuk pengajian, saya buat syarat khusus. Kalau di situ ada acara santunan anak yatim, saya datang. Kalau enggak, saya lebih baik diam di pesantren. Bagi saya ini lebih baik daripada saya datang. Karena ini perjuangan yang perlu kita bangkitkan kembali karena sudah lama tenggelam. Siapa yang mau menyantun anak yatim, mengusap kepala para yatim, Allah akan mengampuni dosa orang yang sayang terhadap anak yatim sebanyak rambut yang ada di kepala mereka. Di malam nunggu gampang long jak bersakit, impuh bajarau long nak bermun. Nah yang pernah dua boh impuh bajarau, berlaya tengku, menyaik long jak mandang sadar long jak. Pakai ia kuda tat mati menyahana kula ke taubat. Long jak tu, obbe oh kau dah kai kau nama ya, kalau menyaga kai kau nama aku. Lupa saro. Naik kelah Nabi ada najak. Apa naik kelah dia nunggu dengan mohon. Sakit kan lampu nyuang le sakit. Lang ego temu. Ai dua kelah yang model-model kena yo. Teman jak nyo kang kelah aku putar ho. Daripada aku dua ide dalam keadaan saya sedang melawan kemalasan. Karena malas itu tak baik. Di sana ada orang minta sedekah. Bukan ikhlas yang diutamakan, tapi bakhilmu itu hilangkan. Oh kapan dia jiho jelek, nyok katu kena. Memang heta pada huwa kena. Panitia nya malamnya alhamdulillah rame long lapor ile berita bejut tentang BMU. Kau terjemah tak apa lah. Anak bu. Biar saya jadi penerimanya. Jadi malam hari ini Pak Lurah ada penggalangan donasi. Ini donasi nanti akan saya bawa pulang ke Aceh, bukan untuk anak yatim, fakir miskin, yatim piatu yang ada di Rohul Mudi, bukan. Tetapi ini penggalangan dana ini khusus untuk pembangunan rumah layak huni, walaupun hanya ala kadar. Dengan budget dana satu rumah 60 juta. Untuk anak fakir miskin dan juga fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin yang kita utamakan untuk rumah yatim piatu. Yang kedua untuk anak yatim yang mau menuntut ilmu. Yang ketiga untuk fakir miskin yang tekun beribadah, orang itu tidak menampakkan berbuat dosa secara sengaja-sengaja. Ini uangnya nanti akan kami peruntukkan untuk pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin, yatim piatu yang ada di Aceh. Jangan nanti ada orang yang bertanya itu uangnya untuk siapa? Kan gelun bukan kan yatim, kan yatim hidayah, nyana nanti hidayah kita dua likun tu. Jadi pegah abai likun, tapi hana luar pegah abai no. Malay long lalake terkah secara terang-terang, kuah celeng awaknya tang kadu, galom dia ingu. Alhamdulillah galom dia. Kan sombong. Malay lu memang hai terjentung menyeluak ho celeng kawanya. Tang trilong kuya terima mana yatim lehnya kuah ho celeng bau dah betibuk kau gara-gara buat lu. Anggutim lu. Mam yang terkedi nak pekatin untuk lah caranya tadu. Walaupun hidayah hai pak ketuanya kalau lembaga dan semua para ketua wilayah yang datang pada malam hari ini secara khususnya yang katru ngono long lapor syaram doa terkedi menyenanowo gampung nani gampung tanggai hea plusa nelangkah budaya Rohul Mudi na kamu adakan maulid akbar lagi nyotit dengan para yatim piatu dan fakir miskin dengan anak-anak pesantren yang ada di Jini Raya dan juga dengan para tamu undangan tanggal 21 Januari mulut penutup apa matino itu tanggal 20 no boleh guru berarti beno untuk niwa nyo yang nana gampung foto drone nana gampung baik kaum mak dan kaum ayah nalangkah berduk jini tamu duduk ini man le mi laganya nundang urang abiau bena na bukan kanuri iloh na kusa ko kanuri nyo tajai undang urang bakmi ba ape undang urang nyo me kerja mandung pergi pane kanuri putra na ba nya na baju ai na jauh deh hani yatim tapi yatim
nanti ji jubu sama muko tapo demi karo tapo nanti kau tapo. Sama-sama teman kanduri menanlah cerita. Dan untuk bak malam leh pelusanya na acara santunan anak yatim sebanyak 500 orang lebih kurang. Itu hidayah na santunan yatim di haji 500 orang. Maka peng yang tagalangnya untuk rumahnya long lapor bajut urangnya nalung pegah watetro lun di Semanan kali beres. Di Semanan alhamdulillah na merempok sabor rumah dan peng dari Semanan kata pakai ekau kampung tengah negerinya rumah anak yatim yang na dibentit yang di raya bak malam banjir tanggai leh barosa 3 Januari banjir di Aceh termasuk salah saboh korban anak yatim yang memang karencana tak pegang rumah di daerah bentit. Alhamdulillah dari Semanan yang kan terkumpul yang karena kuhile urunyo rame-rame rumahnya diselesaikan. Paling tidak diselesaikan setengah permanen dengan uang sebanyak 30 juta. Di Tanjung Priuk rencana lun pegah haba lun musyawarah ngurung Priuk nyo haba dari kampung. Minantanya yang balung abia putra na cerita dari kampung. Na cerita na berita yang lumba gurung road. Na rumah anak yatim yang rencana tengah kamu na pegat dengan pergerakan BMU WBU peduli umat. Khususnya yang ada di Aceh dan kamu musyawarah dengan BMU yang telah terbentuk di seluruh dunia. Kita seluruh dunia. Menolak kak, lo pegah seluruh dunia. BMU sudah berdiri. Cabangnya di Brunei Darussalam, di Singapura, di Malaysia Nyokawai, bahkan di Malaya kan BMU li karena WWPU Wanita Peduli Umat nyo temoga ino di Cibinong nyo lahi malamnya Wanita Peduli Umat cara netanya Mbak Gure kita nyo tunggumus karena beliau adalah pengurus BMU se-Jakarta Raya abang kayu ini drop wajah kan Jakarta Aguman. Raya wilayah putranan cabang. Wajarlah kata Jakarta ya, Pak. Ngang kamu. Beli tak sambung katanya. Katanya. Jadi untuk musyawarah dengan beliau. Cara haji dengan patungan. Anak payah le gue 10 ribu aja. 10 ribu ya 10 di menyang 10 ribu ada kali ngelule urang Aceh. Ku jabe. Ilong hana bulain le nyo ka termasuk mari lu mata ku baku bilang-bilang urang nyo dia punya ku bilang urang. Ku pun bilang-bilang urang dia ngake suara. Banget putra cerita temannya. Hai ngake suara, kan suara inonya ku suara urang mah. Lu kan ku minta kursi ya. Kursi surga lebih panas daripada kursi DPR. Kursi surga lebih panas daripada kursi presiden. Cina kursi presiden. Masalah kue kali. Nah, hobi kue presiden mana yang menang? Yang iya aku menang. Ni hana menang biasa. Ni menang putih. Urang Aceh yang na di Aceh 5 juta draw lebih yang terbaca ambate acara pemilu. 5 juta draw urang Aceh ineng agam yang kabale hanati urung bungong. Ni ada nama urung bungong 7 juta na. Rara kadu warang bungong. 5 juta draw urang Aceh, tibelian 3 gepreh wate gejuk peng 10 ribu. Long 10 ribu draw 10 ribu. Be tapi kele 10 ribu bener. Nyoda pegah ba angka 10 ribu. Draw yang naino di Pulau Jawa urang Aceh sile. Urang Aceh dan tetapi Aceh 10 ribu. Yang ben nak pegah katru Pulau Jawa aja peng 10 ribu hana saja. Namanya hana peng lung tanggal 22 ku awo matong ku bombo. Enak aku malay agaw puno. Ya aku gatiin ro kanong kangkan buat. Nih kayo kanurung gatiin 26 kilo mo dupodo di muna. Panurah tahu. Pernah ke Monas? Sering. Ikaw ang bata yang pernah ke Monas. Dahil ko kabago padahal nagabulupati niya. Nah ini nawanya orangnya malam di kuno patu kahana hulang puda begitu itu. Jadi Pak Lurah itu
Nah, lambang negara Indonesia, lambang kebanggaan. Alamat, artinya kalau setiap daerah itu ada sesuatu bangunan untuk menampakkan latar belakang negaranya. Indonesia bukan negara miskin. Tapi ya sudahlah, malu kita. Nah, itu emas yang ada di Monas 26 kilo, jumlah semuanya 36 kilo. Tahu dari mana dia? Bapak Jokowi ngomong kemarin. 36 kilo. Jai kuliah 26 kilo. Mia kupuo gompong malamnya. Insya Allah hanali ya ceh urung ipekawin pudrop. Nah pudrop kan gara-gara hantip tidak main. Nyo beda pegah apa lurah lihat tu. Nyo beda nak terjemah tu kamu. Yang ingin saya sampaikan Pak Lurah, dulu salah satu daripada warga terbaik dari orang Aceh, yaitu warga Indonesia, Markam, menyumbang emas 26 kilo kepada negara, dan itu emas alhamdulillah sekarang masih berdiri kokoh di Monas. Beta pikir nek tanya urang gantian, emas ditanya mana manya dedut tengut nampak dah. Tanya urang Aceh, nya beta pegang beta terjemah. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Nanti Bapak juga akan tahu insyaallah. Tanya urang Aceh. Ane empampe nek je menohi itu. Mohoja tampam pais. Nyan tiga ke ane empampe. Gimana hiya ane empampe? Mohoja hanampai. Ane empampe yang lain golongna, yang kana kai babe. Nyana pambe. Nyo tanya urang Aceh lebih nyo anu manya Arabutu. Keurang jemun. Nyo pun kalau saya ingin menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, Pak, saya sendiri kurang paham. Tapi urang Aceh gede pula. Orang ini tahu kalau ingin menerjemahkan dengan bahasa Indonesia belum ada kamusnya. Anak Arabutu, tahu Arabutu? Bukan Rabu Sabtu, Rabutu. Anu Rabutu. Pegah apa si gunca tabu? Harta indah tu katim pegala. Ya, bangta lebihnya. Alah hayane maya Rabutu, kena kekeli urang Tuhan. Kah si ane maya Rabutu. Pegah apa si gunca tabu? Harta indah tu ku karempok pegala. Nyan haba urang Boroji. Kita sebenarnya kaya. 10 ribu sapo mantang tabi saram tua. Yang malangnya 10 ribu aku, nya 10 ribu dia gembo. Nya ko pegang 10 ribu nya ko ke. Nyan celeng yang kana ba. Menya memang mantang di hulau. Sebabnya ko pegang kuman baik malek klub. Di Tanjung Priuk terkumpul 47 juta. Alhamdulillah rumahnya kata plot, pengen kata plot untuk rumah anak yatim piatu yang di Putranan dibungka. Manya ata namanya bentit karena tanggung jawab li abang-abang tanyo, saudara tanyo yang di Semanan. Kali deres. Ada anak yatim piatu yang dibungkah karena tanggung jawab li adun-adun saudara tanyo, keluarga tanyo yang di Tanjung Priuk. Mandi Cikupa dia. Nah, bapak kedua ini. Nah, Teguh Haji Fadli beserta rombongan ikamu dengan perapat. Alhamdulillah sebahagian karena Pak malam pengajian malam Jumat kali kamu perapat. Mai Kerawang dia, di Kerawang kagak tanggung jawab di kedua, Pak malamnya alhamdulillah. Nah, merempok sumbangan 6 juta. Leher tuh peng sumbangannya lu pikir lu nuju ke BMU, tapi getam. Abia nyo peng sumbangannya hana kamojo ke BMU, tapi nebuo ke di udaya, nuju kawatnya nepake ke maulid jut, ataupun nepake ke acara santunan anak yatim piatu yang nepegal hidayah.
Insya Allah tanggal leptosa jumlah anak yatim piatu yang akan kita santuni sebanyak yang kalian kirim data baklum sebab musyawarah lawannya ngapi long yuk yang kalian na tamah anak daya dengan anak yatim kampung yang tajuk lingkaran daya lebih kurang 500 ro putra tajuknya dia berih taboh tak karena yatim kampung peng ala kadar hidup yang merempek karena yang perlu berih dengan peng karena yatim kampung tapi berih tak peng berih hubina tak kadang nalang kawannya yang nak juk untuk apa tak berih di bilo kan berih tak ada berih di bilo menghargai di Aceh di kurang pelung 5.000 lebih kurang peng tajuk menduar 2.000 apa ataupun 3.000 karena yatim daya tajuk di jakrung dikrek peng ala kadar kan anak yatim Rahul Mudi itu nah anak yatim yang di dayah Darul Hidayah di Pelimbang dayah Abu Nurdin dan tajuk anak yatim bak panti asuhan yang di Janggut Tungkau anak yatim piatu yang dipimpin oleh Pak Ridwan dan anak yatim piatu yang di Pandra yaitu punani panti asuhan yang nepedang oleh urusi tanyo jamun Cikri Cikri Pandra urusi tanyo di Pandra ya mereka anak yatim daya tajuk jakrung tajuk peng tu pegang oleh urungnya nyopeng yang terkumpul malamnya dia baik ke bambu abia pakai untuk santunan je ke maulid awaknya je ataupun nak pakai ledron untuk berlay dayah je yang jelas nak buau dayah ke BMU kamu insyaallah taala akan bekerja beklam di pasar Kemis alhamdulillah urungnya akan duk rapat nailah daya untuk ambil andir walaupun tidak semua hantep kadang tapi insyaallah dapet ukuran tabuh rumah insyaallah taala akan nemita mulai beklam karena tulisnya bagi orang-orang yang mau menyumbang secara khusus artinya tulisnya bak kedua mati-mati mungkin apa baklum nanti udah baklum na 200.000 baklum na sekian nantukan tengkuta mungkin kan pertimbang mong lawan kafe lagi nyum acara tahu pegang bak doan mana dia Allah yang pegang buka pegang apa bangai lu malahnya pegang mulun innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah. Jangan pernah kita bersimpati dengan kaum kafir. Mereka memang berani sekarang menampakkan sosialnya, apalagi di hadapan orang Islam. Beri-beri sembako lah, jo pempeh lah, ya jo jagrong, jo tarimi hana bumbu, jawab tu, kira tanya pengumri. Yang kanyotat yang bauri Islam tapi hina rod Allah na pegang inaladzina kafaru yunfikuna amwalahum yusadu an sabilillah nya ko tunggunya kan kuadu domba nya ngkape te gium pagi na gium dawa tapi kalau dah gium dawa tanyo tam dawa tapi Islam ya rela kan nanya Islam aja na iya gede beli dawa beda ya pedang dawa tapi Islam hana musuh yang dua tu saya ini bukan musuh urun ron bukan musuh lo. Tapi musuh kita, sepakatilah musuh kita yang sebenarnya. Dalam peringatan Maulidan pada malam hari ini, Nabi pernah berpesan, asyaddu ahdukum nafsukum, musuh terbesarmu bukan orang lain, apalagi sesama Islam. Karena dalam Islam al-mu'minuna ikhwah, sesama muslim kalian bersaudara, walaupun kalian berbeda suku dan bahasa. Kata Rasulullah, al-Islamu kal jasadil wahid. Islam apa? Menyatanya siap melihat. Kalau kita siap menonton kekurangan, kesakitan, kekurangan bagi saudara kita yang muslim, bukan mereka yang kurang, kita lebih kurang daripada mereka. Mungkin pada hari ini, dalam saat ini, saudara kita kurang dengan harta, kita lebih kurang. Apa yang lebih kurang daripada kita? Kita ini lebih hina daripada orang itu. Kita lebih rendah. Mereka cuma satu masalah yang tidak ada. Mereka tidak punya harta. Mereka tidak punya harta benda. Kita harta tak punya. Jiwa pun sudah tiada. Bro, orang kaya kriya tengku ngau orang gatian papa. Orang gatian igaknya hana tipe. Pura yang hana igaknya yang hana harta. Tanya orang kaya na harta. Hangka temjo. Kenapa hana tajo? Karena tanya tak kira ro mantang gatian. Nak dia handa jet bi ke kau.
pada haina handa jo nyoy bro kanyo di patre. Indang dah bro, kamu manusia tak punya moral, kata Rasulullah. Kita bahagia melihat mereka. Kita orang kaya, di samping rumah kita ada yatim dalam kelaparan, ada fakir miskin yang hidupnya dalam kekurangan. Tetapi kita masih aman. Tahukah nilai kita di hadapan Allah? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kamu itu pengkhianat dalam Islam. Kenapa Islam sekarang hancur-hancuran? Karena banyak pengkhianat yang bersembunyi di belakang bendera Islam, yakni kaum munafik. Nyokon kukun kedron apa? Tak pegat maulid Nabi, lung kujak maulid, dron jak maulid, menyelung kan lagi aku pegang, berarti lung sama ti lagi yang aku pegang. Saya ini bukan manusia lebih baik pada malam hari ini. Kita sama. Cuman dalam saahnya tempat kitanya berbeda. Artinya lung yang dang di ke urung drone, mungkin teatri urung drone yang dang di ke kitanya sama-sama. Lagi bunuh ke na urung-urungnya yang dang, na dua-dua tanya yang dang. Lung di miyuk, urungnya di panggung. Hidup ini akan terus berputar dan berputar. Jadi, nanti jadi nyoku pegah badron, ide higampung yang hana trip nuwau, nuwau ile tiad. Putra ko angin yang mabia ko ilikut mohdron karena jurung baru. Dan bikin trip kai punya kampung kan. Na peng lawe nyoy baju tepat. Yang pengen geblot untuk pegat gembung. Yang berita aja, yang rayu uwo gero. Yang berita gero. Yang tak pegah punung, nah anak yatim taboh truk yang kata tanggung jawab kalung kenung. Memang kalung kenung, kalung tanggung jawab. Lon pegah bak urang yang di Padang Diji, yang pada daerah Habia di Padang Diji. Rumah yang tak pegat lewat nyopat, yang tengah tak pegat di pun taboh di Bayu taboh. Rumah di Kurung Pulau Le, alamat di Kuala Simpang, tengah dalam pekerjaan. Rumah di Pentit berarti lumui di Kurung Pulau Ber. Rumah di Bayu lumui di Kurung Pulau 6. Di Kurung Pulau 5. Maya rumah yang na di Bungka mungkin yang di Kurung Pulau 7. Rumah yang di Padang Tiji. Ini adalah keluarga mualaf dan dia itu yatim. Nah, yatim dua boh daerah Padang Tiji, Kampung Tigembruk. Nah, tegalam lungjak keno acara inang satu anak yatim. Rupanya di antara anak yatim yang tersantuni ada yang melebihi daripada yatim biasa. Bundanya seorang mualaf yang baru tiba dalam Islam. Nah, mualaf dari Medan. Karena tempat tinggal. Mantel mau anak yatim mualafnya tahu begal dia. Yang kan keun bunuh dilapis. Tapi kalau pasti jawaban cuman bunuh dalam pengukuhan BMU di Pondok Labu. Orang di Pondok Labu bunuh, orang Aceh Pondok Labu ingin untuk lu angkat menjadi pengurus BMU yang na di Pondok Labu. Lo lagi izin Pak Ayah karena yang biasa pegat pengukuhan Ayah Dailung juga adalah hadiri. Tetapi karena nyonjuk Ayah nepegat pelantikan lidron, nepegat pengukuhan lidron. Anak yatim yang na di Padang Tijinya bunuh nepegat neji usaha. Tapi nya kalau pasti, tapi nya akan kekena. Yakin lo, urang Pondok Labu juga hangga tentalu. Tapi dia yang uraje kan, menang. Mainnya cibinnya mulai anak bangong lo. Menang tema. Berarti bunuh ada anak yatim di Padang Tiji karena kena urang Pondok Labu. Alhamdulillah Pak Lurah. Kita orang Islam bukan hanya orang Aceh. Bukan tidak mau memberi. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mau memberi takut salah sasaran. Bukan sedikit orang kaya, lebih-lebih kita di Indonesia. Tapi terlalu banyak orang yang sukanya menipu. Di Indonesia bukan kekurangan orang pandai. Orang terlalu pandai yang terlalu banyak. Sehingga mereka bodoh. Lewat cara, lepas cara, tinggal bangai. Cara kayak jauh ke, bangai tinggal bangai. Nya yang kekelupah cara, nanti tak terjemah. Kipan yang kekelupah cara. Cara kalupah aja, tinggal bangai ke kita. Jadi yang menghilang sosial. Dalam maulid malamnya, dan pegah Rasulullah telah menampakkan akhlakul karimah. Rasulullah telah menyampaikan, memperjuangkan Islam yang sebenarnya.
Kenapa orang Islam tempo dulu kuat? Karena sosialnya kuat. Banyak orang yang di luar Islam waktu itu masuk dalam Islam bukan karena takut diperangi, bukan. Kebanyakan orang-orang yang sebenarnya awalnya tak mau menerima Islam, mereka masuk Islam secara sukarela. Contohnya masyarakat Yaman. Negara Yaman salah satu negara yang secara menyeluruh menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk diajari syahadat tanpa peperangan. Setetes darah pun tidak pernah menetes di dalam bumi Yaman. Dengan kerendahan hati mereka, dengan keinginan keselamatan dunia wal akhirat, mereka berbondong-bondong. Segenap masyarakat Yaman seluruhnya tak ada yang tertinggal masuk Islam secara sukarela. Balasan Allah kepada orang-orang Yaman sampai dengan sekarang, negara Yaman dilakapkan negara 1000 wali. Terlalu banyak wali Allah di sana. Kenapa? Nenek moyang mereka, nenek moyang orang Yaman sangat besar mengambil andil dalam perjuangan Islam. Dulu Rasulullah memperjuangkan Islam dengan kelembutan. Bukan tidak ada peperangan. Kalau seandainya selalu dalam kelembutan, nggak ada peperangan. Bohong. Itu orang-orang liberal yang selalu mengatakan Rasulullah pemaaf. Rasulullah pemaaf. Sahabat nggak? Tahu nggak cerita Yaumul Fathul Makki? Coba buka sejarah. Pembalasan dari kaum muslimin untuk musyrikin kota Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita ingin seperti dulu kembali lagi sebagaimana pada masa-masa orang dulu nenek moyang kita telah memperjuangkan Islam dan negara Islam terlalu besar pengaruhnya bagi semua negara termasuk Aceh, akhirnya diistilahkan dengan bumi Serambi Mekah. Siapa yang menamakan Aceh Serambi Mekah? Bukan orang Aceh. Orang Asia sepakat memberi gelar untuk Aceh Serambi Mekah. Bukan dalam saat penjajahan Belanda. Jauh sebelum Belanda datang, Aceh sudah bergelar Serambi Mekah. Alasannya kenapa? Kenapa Aceh menjadi Serambi Mekah? Teramo me bahasa danyo nunggunya teramonya bahasa demun. Gejok lambang baru mau Aceh. Rumah tengah kekan rumah hinang. Belah ada buaya kekan teramo. Belah ada unan kekan rambat. Leh rinyun untuk tamang dalam kekan manju. Ke tungku cik di Anjung, kekan tungku di Manjung. Karena ada dengar naik dia. Habib Yaman. Abu Syik Pelangkahan, Habib Pelangkahan di Aceh, di Banda Aceh. Itu adalah orang yang sangat berjasa dengan orang dengan kan Aceh itu tunggu dengan Indonesia apa ada baga. Sebab ni ada Aceh Indonesia tak. Yang berapa Aceh bibi ya. Yang dalam pawon. Tungku Syik di Anjung, mainnya netulis Pak Google. Kisah Tungku Syik di Anjung. Nya itu biar juga Google. Ronyo kamangan, nah hek kata tegak. Tapi benar tegak man tu menggunai bangun. Tapak Google-nya kan urugam tahun. Yang po Google-nya balik-balik keroi. Tungku Syik di Anjung lah orang pertama yang menyelamatkan Aceh. Waktu itu Indonesia belum namanya Indonesia. Artinya masih kerajaan-kerajaan. Ada Majapahit, ada Demak, dan lain sebagainya. Di Aceh, Aceh Darussalam. Tungku Syik di Anjung adalah penasehat kadi, orang tua. Yang jaga kadi bawadanya Syekh Kuala. Di saat cerita jamun urang Aceh, nek tanyo, nyorun drone yang nedu inolang nanggro, nyobek dua ada sejarah. Kena pegah liu Pak Ketua Bunawa daripada tim pusat. Jangan lupa sejarah. Nek tanya jamun awate ya. Gemutang peng jamun, gemutang meh ba Inggris.
Dile jaman urang Aceh na pernah gemutang mah kerajaan Aceh berutang sama kerajaan Inggris. Nya boleh ada bahasa Indonesia kan ngadu dong oleh palurah ngadu bahasa bawah yang ngomong. Nah, Pak ya. Nah, nanti ceritakan sama warga. Oh, orang Aceh begini. Nah, saya dengar dari Abia. Gemutang mah naleug. Beo. Dodo wate truk jatah bayi hanangan bayi kan gantian. Golongna. Tunggu sitian jumlah dengan keberkahan doa beliau. Nyan kewatenyan tunggu dalam istilah tapi punya Wahabi tang tinggal mai bete. Nang ko bakang ko baji ko baga drone yang kanoya. Karena cerita aja mun kue yang gemeli raja. Raja ada memberi hadiah untuk Tungku Siti Anjung. Nah, dibawa satu talam makanan. Tetapi alhamdulillah dengan karamah beliau. Beliau berdoa sama Allah. Beliau adalah wali Allah. Wali itu selalu saja doanya disejabahkan. Karena yang beliau doakan bukan untuk pribadi. Tapi untuk umat Muhammad dimanapun berada. Dengan karamah beliau. Akhirnya itu makanan berubah menjadi emas. 70 talam demi tabak teidang. Babak mengutuk. Tabak ijagune demi makanan. Dia me dia ikat. Sebagai hadiahnya. Kan dia togo hadiah. Pegawai degusi anak berlelo nadayo. Putra pekat. Gepegah ada cerita. Ada degusinya nanggro kedayo dalam ancaman. Inggris kaya laki utang. Menyahanai necok nanggro keji. Nyan anjir. Anjir. Tak boleh. Kita orang Islam belum pernah miskin. Selama Allah masih kita yakini ada, Muhammad itu adalah Rasul yang setia. Kita bukan orang miskin. Kita miskin, tapi kita akan kaya. Karena innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Miskin sekarang, kekayaan kapan Allah Ta'ala memberikan. Kekayaan itu akan datang di saat kita memohon pertolongan Tuhan. Sampai tak pegah umnoa biang kaya-kaya aku salah doang aku. Tunggu si di Anjung, nyan kuihnya, kuih jamun tom boyungkut. Nanduri boyungkut ke karah, kau bina ke karah jamun, kau bibi kupiah raya. Mutu bina. Nyan ke karah, boy nyan mubah jet gemung. Naji bayang, boy engkut, ubina raya boyungkut. Paling kurang tunggu boyungkut ubina. Hai maksud boyungkut, gepeduk lang kenal yang cap engkut. Lagi engkau putra anak gambang engkau. Yang lagi boynya je. Jut kamu. Padung boh tabak, tujuh boh tabak. Mau padung kerai mu. Dia Aceh kananan. Ulel hua. Ulel hua nak tutup pantai perak. Nak tukar ke boh nak pantai perak. Memang perak ini nunggu. Terjadi di Aceh ada cerita. Nama titian pantai perak. Memang di atas pantainya. Ratusan karung perak. Berubah dari pasir menjadi perak dengan kehendak Allah, dengan keberkahan wali Allah Tungku Siti Anjung. Ya kan cerita lu mantap menyatakan kan kai bantah le urang. Bak Google urangnya jin betul. Keun Tungku Siti Anjung bak pengawal raja yang dia utusan. Wo gede cok empat kuat ana wadi ule le dubna long kuat abu ci ne kuat ube ne ato bak binih pete tinggal bengan ni aja nujuk raja. Wate kalih truk bak jaro raja, bak jaro sultan, neyu buka empang bak raja, benai semayang, yang buka, yudung semayang bak sultan, wate kena buka, bek langsung ke buka, ada naik semayang, tulung pegah bak sultan, ge baca, nyo, lihat ke baca, nyo, baru ke buka, alhamdulillah dengan ke baca. Nyo je perak. Putra nyo-nyonya Nabi ya, ilum di dalam putu buah. Nyo sodoh na doa nyo-nyonya ini Nabi gelum biu. Kuno raja hana wong aja ke perak. Dengan zikrullah kehendak Allah. Gekun pantai perak. Kan apa umpang perak tunggu. Ratusan karung pasir yang ada di pinggiran lautan Ulele. Jut ke perak. Masya Allah dengan kehendak Allah. Wadenyan urang Aceh kan gebaya mau Inggris. Ule raja Inggris ketanya padum yum genek blow ngan mun lang tabak. Oh ya gertak oleh hilang. Lewetnya itu yang kangen ujung.
Menyapa je, puasa gede. Nantukan katanya orangnya hanale lagi nyod, hanale lagi orang awak. Karena sudah terbalik, kafir yang tak pegah benar. Orang kafir bukan suka membantu Islam, mereka sok peduli dengan Islam. Adakah mereka sayang dengan Islam? Tidak. Alasan kemanusiaan. Kalau seandainya alasan kemanusiaan, sebahagian orang Islam mereka bantu. Kenapa orang Palestina selalu mereka perangi? Hana logika, teguhan logis. Kok sebahagian Muslim disakiti, sebahagian lagi dilindungi? Sebenarnya mereka sedang bekerja, sedang berusaha menghancurkan antar sesama Islam. Anak nyamuk. Tapi tujuan inti daripada kafir, mereka patungan. Nyo lagi kita nyo tiap peng malamnya. Sebutoi ini buat nyo, kan buat awanyan, buat nyo. Orang jamun, dubla kapai, sampai nan kapai Sarawak. Modal Garuda. 300 tahun lebih, 303 tahun setengah. Paling singkat, Aceh dalam penjajahan. Leher Todon terjajah oleh Belanda. 3 tahun setengah dijajah oleh Jepang. Setelah hari kemerdekaan, tak lama setelah itu, tak sampai tahunan, orang Aceh membeli 2 pesawat dengan nama Selawah Darah dan Selawah Agam. Akhirnya berubah menjadi Garuda. Menurutnya Garuda leutang bagan, iya puwu hati ni je orangnya. Cok rumah. Ni tanda. Beraya turat terjanggi, beraya mewara berdoa enai bah. Kau ke rumah? Hutang Garuda sekarang 37 triliun. Tahu ya mu? Musim-musim dah belum tahu belum deh, Pak. Mampakan hutang nona gandeng balung kono doki di bawah ini. Artinya orang yang tak mau bersyukur, tidak bersyukuri, tidak menghargai orang lain. Rahmat Allah Ta'ala yang sudah diberikan. Ada sebahagian memberi dengan keikhlasan, tetapi yang menerima dengan kezaliman. Nauzubillah. Entah mahan munyan dong. Udah rencana aku buat yang tu. Mana kita cara home, kita pegah cara ada. Nah minggu ke rencana lu. Home nanti musyawarah di parti. Kita yang kedua PPT kanati. Nah nanti musyawarah kahana mendung je tengok ah. Nah yang orang muda jadi ini, yang kadro kono yang yang putus gara-gara mana? Putus nangan. Yang dia kena yang kubah daya ini belum kena Jawa yang minta mu gumpah pun power tu. Tak kubah daya nanti mu. Betul tak kadom dua. Kajak juga kena mana kami cara ju. Yang mereka pegang lu miu. Jadi yang kena pegang seram di Mekah. Siapa yang menamakan seram di Mekah? Apa alasannya dinamakan dengan seram di Mekah? Seluruh Asia berangkat ke tanah suci melalui Aceh. Sampai ke Aceh yang mengajari manasik haji adalah Tunku Syekh di Pelangkahan. Tunku Syekh Pelangkahan gubernur manasik haji. Yang sejarah. Yang aku pegang bawa ruang kanan aja kan mai pak kalau apa yang depu kan aja kan mendepu kan aja. Temannya kan depu kan pegang magop. Vendor pegang le Aceh nan terambi Mekah. Kupu Aceh terambi Mekah, pegang Madinah mana terambi Mekah, kantong Madinah lah. Kantong negara-negara lain. Setelah ke Banda Aceh, gubernur haji di Tunku Syekh Pelangkahan, saya belian bernama manasik haji. Nyanjak awal-awal karena ajak dengan kapal gelalui Samudra India. Ketambang dalam Selat Malaka, yaitu Aceh. Nyai luar. Terina, merenau manasik haji. Kali gubernur cara tawaf, cara sa'i. Gak nyanyi gak jelas. Mandum yang boleh kena. Yang merenau tentang haji. Orang kena jawab haji yang kanan naik Islam. Ada nek ditanya yang naik nek orang Jawa. Gede janggu. Terus Aceh, purat Banda Aceh dia kan. Setelah selesai manasik haji, maka ini Pak Lurah, yang tadi ingin saya ceritakan. Setelah selesai, orang yang sudah sampai ke Banda Aceh, setelah belajar manasik haji, beliau ini nenek moyang kita yang mau berangkat haji, naik kapal lagi, belayar ke negeri barat selatan Aceh, yaitu Aceh Selatan. Disitulah ada satu daerah yang dinamakan dengan Pelabuhan Haji. Kalau orang Aceh secara mudah membaca Labuhan Haji. Artinya disitulah dermaga khusus yang
diakui oleh semuanya. Disitulah pelabuhan kapal-kapal yang mendarat, yang bersandar untuk memberangkatkan jamaah ke tanah suci. Dari Aceh menuju Mekah. Disitulah awal mula dinamakan Aceh Serambi Mekah. Marah Belanda, iprang Aceh. Yahudi Belanda ya perang katanya dodotro kuno ini cair lah kalau itu dodotro Jepang para mayang ya kayaknya itu yang kami bangai itu nenek tanya mana je gele ilmu aku jai pohur malim itu daya di Jepang makanya natanya nunggu wo batot tanya malam nyona peng bela nunggu menyaduk nau katanya yang nana gebipeng le Allah bekri itu wa ausiku ala marasakna kumingka beli ayat di hadakumul maut tujuan memperingati Maulid ingin membangkitkan kembali Maulid yang terlahirkan dengan sebab Maulid Nabi Muhammad. Dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad, turunlah ayat wa anfiqu ala ma razaqnakum. Bagaimana gambarannya? Bagaimana para sahabat mengamalkan dengan ini cerita untuk generasi supaya terciptanya akhlakul karimah. Arti terciptanya akhlakul karimah setelah Maulidan, semoga kita tidak lagi bakhil. Nah, karena Nabi hana gepu bernodanya dengan kebakilan. Oh maka poro ablah lo. Kate. Ayo. Kanyang bibi. Jam poh 12 kuring 16. Manya kate ilong kutre. Yang baik na pegah, long ku pegah baik kan kan. Dam yang nak pray habis, entak ngompoh pe kalau habis, ku boleh pukul pegah. Cumankah di antara akhlakul karimah yang dipurna oleh Rasulullah setelah turun ayat wa anfiqu ala ma razaqnakum, akhirnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Makanya nama Abu Bakar di ujungnya ada Siddiq. Abu Bakar adalah manusia daripada kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan, Siddiqah Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah. Beliau orang pertama yang menyerahkan semua hartanya untuk agama. Bukan untuk Rasulullah, untuk agama. Karena Rasulullah pembawa agama. Ridha Siti Aisyah, beliau tidak miskin, tetapi beliau sangat merasakan bahagia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Di saat Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk agama, untuk kepentingan agama. Nyote ku pegang menobek iya dan saya kok wala kepeng ron mendunggu. Bet halah na dengar. Pergunakan harta kita yang telah kita miliki untuk kepentingan agama. Artinya jangan biarkan itu harta hanya semata-mata demi keindahan dunia. Orang yang ingin melihat kebahagiaan dalam dunia dengan harta dunia, jangan paksakan diri untuk bisa mencapainya, dikarenakan itu tidak ada. Kalau kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya dalam dunia, kita sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan Allah. Tidak ada. Hana tenang langgunya nyobibin. Tidak akan pernah ada. Jadi yang makna wa anfiqu nyo gejo mandumbe. Di saat kata jo ke agama, putra yang tinggal. Nah harta yang pakai ke agama, artinya untuk megah-megah dunia. Duniamu jadikan untuk akhirat. Pesan Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Jadikan duniamu untuk akhiratmu. Kita dapat di akhirat melalui dunia. Akhir aja wajibu menyenapeng, pengnya lang dunia tamita. Wajib kanapeng kau dapat pakai untuk beli agama. Betul-betul. Gejolai oleh Allah. Wallah la fakra liman tasadaqah, kata Rasulullah. Demi Allah orang yang bersedekah itu tak akan pernah fakir. Menya Nabi Muhammad gemumpah hidron matang ragu ne. Nyona Nabi lain saja. Nah Nabi lain saja pastinya. Artinya ada arahan lain, ada rasul lain dalam kehidupan kita. Rasul yang mana? Kalau bukan setan, dipastikan nafsu. Jangan jadi penyembah nafsu. Tengok. Abu Bakar waktu itu ayatnya gejo di mendung. Gedanya oleh Nabi. Wahai Abu Bakar, engkau telah menyerahkan semuanya. Bek nak fikir waktu kepegah, adik pegah Abu Bakar gejo mendung. Bek ni jak bayang le Abu Bakar kaya ke sejuta tengok kawanmu. Ai buang gejo man sejuta tengok. Anak tahu. Tahu enggak? Yang gara-gara anggap sahabat Nabi kasihan katanya papa tu royo. Mendaturi dan mengkata pegah aja. Kekayaan Abu Bakar sepertiga tanah Mekah dalam sejarah milik keluarga Abu Bakar.
Ubena luah Mekah, ha? Ada Abu Bakar, gujuk ke agama. Saya ke. Setelah Abu Bakar hijrah ke Madinah, Abu Bakar saudagar kaya, tapi beliau tidak menampakkan kekayaannya. Bantu-bantu orang kalau mengedepu dan roh kekayaan kan. Oh yang perlu ke jauh je bantu. Gelakeli Nabi ke biju. Purmoh Nabi anak Abu Bakar, Siti Aisyah adalah anaknya Abu Bakar. Waktu Abu Bakar keterima ayatnya ke pegah Rasulullah, na pegah Abu Bakar, gujuk bantu. Putra ke Nabi. Wahai Abu Bakar, engkau telah menyerahkan semua hartamu. Apa yang tinggal untuk dirimu, wahai Abu Bakar? Dan jawablah Abu Bakar dengan penuh keyakinan, Allah dan Rasulnya itulah milikku sekarang. Wahai Rasulullah, mulai hari ini akulah manusia yang paling kaya yang ada di dunia. Kenapa? Karena Allah sekarang milikku. Apapun kemauanku akan aku mohonkan langsung sama Allah. Bro, dia mata Rasulullah. Sadaqta ya Abu Bakar. Siddiq kata Abu Bakar. Carang kata. Dari nama itu baik. Kata yang lama Nabi. Oke, untuk dirimu tinggal Allah dan Rasulnya. Untuk keluargamu, sampai dia kena anak. Batanya kan juga, anak yang perempuan bagi bak. Karena drone putra anak kubah. Untuk anakmu engkau meninggalkan apa wahai Abu Bakar? Kalau engkau telah menyerahkan semuanya, Abu Bakar dengan penuh keyakinan dan tambah yakin menjawab, ya Allah, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk anakku Allah beserta Rasulnya. Siapa anaknya Abu Bakar? Itulah Siti Aisyah. Yang ingin kita katakan, adakah Abu Bakar meninggalkan pusaka, tanah warisan, harta warisan untuk Siti Aisyah? Demi Allah, tidak ada. Kapan ada dalam sejarah Siti Aisyah hidup dalam keadaan kemiskinan? Mana dia? Emang tak dengar cerita dalam sejarah yang pegah Aisyahnya urang kathir. Pajanan dengar Siti Aisyah yang kami dah berkah. Nah, kapan ada dalam sejarah Siti Aisyah menjadi pengemis? Tidak. Yang ingin kita jadikan pribadi kita melalui momen memperingati Maulid Nabi, menteladani akhlakul karimah untuk kita dan generasi kita ke depan. Wariskanlah akhlak-akhlak seperti ini kepada anak keturunan kita. Di saat kejadian demikian, Sayyidina Umar juga ikut membawa harta. Segudang harta Sayyidina Umar bawa. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Aku melihat Abu Bakar menyerahkan hartanya untuk agama, wahai Rasulullah. Terus, aku juga ingin menyumbang. Apa yang tinggal bersamamu, wahai Sayyidina Umar? Aku tinggalkan sebahagian untuk aku dan keluargaku. Hana sama rupaji, hantan tengok. Man punya Abu Bakar kejuk mandung, Sayyidina Umar kejuk. Tengok, wajar. Drone napeng tertuh ibe, martuh juk. Nah, lagi mam. Sayyidina Umar dikang ke ba? Tapi Rasulullah mandang, hana apa. Watenya Sayyidina Umar kejuk tengok. Tapi setelah Sayyidina Umar dipercayakan oleh semua kalangan para sahabat menggantikan setelah Abu Bakar khalifahnya Umar, tak satu pun, tak sedinar pun harta Sayyidina Umar tinggal kecuali beliau infakkan untuk agama. Naiklah lu. Manya udah ngaceh gejut getem jupeng 10.000 tepo. Yang pegah ada benar yang aku beri aku katanya untuk jamcinya aku berunjuk. Yang nanti merundang lelau 10.000 tepo tajuk. Tiap bulan 10 tajuk 10.000. Urang-urang yang naik kibinong 10.000 tepo. 10.000 karena apa yang sejuk di kedua orang nanti. Saudara kita nyawa yang na di Karawang, yang na di Cikara, yang na Patlau, Cikupa, adapun yang na apa lain aku je ke kota Lahir. Sama hanam tulis ini, nanti ubah dulu. Yang lagi mana? Bentuk, yang nak kaji awak apa ni nak awak nak buat lagi ya? Mungkin perlu aku pegang mainan kena. Yang kan dapat kampagi ngomong lagi. 10.000 siapa tu menuju? 10.000 anda. 10.000 yang baik nak pegang apa? Mungkin 10.000 nak capai 10.000 dan dia untuk ini anggu kaji mencalon pojerat. Enggak buat kamu kalian macam tu. Puyung kedayong. Lohi bepeng tanda janda. Mangan iron pagah habia taba napeng. Mia napeng ko hanap pagak na.
Ti sama doa teh. Ilung hangkan matang ron. Paling kurang ilung nak aku pegah, idom tim pegah dan. Kalau panen nanya beda pikir menang ron nang, dah menang lung lenyong waboh mi terjago. Kemudian tak ada kalau lung yang jauh ron. Tiklo ribe sapo. Iya ceh tiklo ribe, ino tiklo ribe sapo dah jok dia beli. Nyo be hanan tong pergerakan dalam demo. Maka pergerakan demo namanya pergerakan 10.000. Dengan uang 10.000, puluhan rumah telah terbangun bagi mereka yang tak punya sama sekali. Rumah sederhana, bahkan gubuk bagi kita, tapi istana bagi mereka yang tak punya. Wah tenang kan. Nya rumahnya di ibadah dulu. Lang rumahnya, semayang urang, aman urang. Tenang katnya. Aman dijalani agama Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah untuk berbuat kebajikan. Selamatkan orang-orang dalam kesusahan supaya mereka bisa beribadah. Akhir cerita, bekle saram tua. Gara-gara tidak hadir rasa peduli kita kepada saudara, banyak saudara kita yang memilih pilihan kedua yang selain daripada Islam. Ini bertanggung jawablah di hadapan Allah. Bertanggung jawaban akan ada. Ragu, la raiba fih, kata Al-Quran. Siapa yang percaya dengan berita ini? Di Maulid Nabi pada malam hari ini juga berita ini tersampaikan kembali. Yang mau percaya siapa? Wala yaditu talimina ila khasara. Bagi manusia yang banyak dosa, yang sudah enggan bertobat, maka ini berita bohong, sia-sia. Tapi Al-Quran tetap akan menjadi hidayah, pengingat, pelindung, penunjuk arah sampai ke surga. Siapa yang bisa mengambil Al-Quran sebagai lampu penerang? Muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Hudalil muttaqin. Urang muttaqinnya toh, urang beriman. Tiploh ribel. Ngaitanya urang beriman dah berada semoga aku betul iman tanya oleh Allah. Nampu betul ngana buat, bre buat. Nyodok no ramen dia alu. Nama jaja, bahame-rame gede. Ngaya Allah. Tagap. Iblis beserta tentaranya. Bagaimana pegah dia? Awalu mayat tabisul iblis ala ibni Adam. Yasuddu anil ilmi. Cara iblis menghancurkan anak Adam. Iblis menghancurkan cucu Adam dalam dunia supaya tidak mau menerima agama. Kipan cara iblis untuk menyerang kita anak cucu Nabi Adam dengan cara menjauhkan daripada ilmu agama. Iblis membuat keyakinan untuk kita tinggalkan ilmu pendidikan. Macam alasan iblis. Bene beting. Nya malamnya kata bendera perang, ngan perang, ngan iblis. Kape mujuk-juk peng, itanya nabi peng. Tujuan namanya yasudduna an sabilillah. Kafir membantu Islam. Alasannya untuk sosial, tapi mereka dibalik daripada keinginan mereka yasudduna an sabilillah. Dia ingin menghancurkan agama Allah. Pelan tapi pasti. Kadro Jakarta aja beli putra bumbu. Jikalau putra ku kala nabi ya, putra yang tu. Mayahan ada, nak kala lo, sampai tu. Yasudduna an sabilillah. Malamnya mau tanya apa? Allah nak pegang. Kafe jupeng ini adalah agama lum oleh Allah. Kegetanya orang Islam juga nak jupeng ya Allah. Cijuk saram tua. Ube ada juk. Duk yang berherawan. Han berher tanya ni han agak iman. Ube betek iman. Nampak sadar ngak god. Baklung ya Allah nyempat pek nekun hati buduk pala ku urusi ilung yang kagua ba Allah be dua-dua ku urusi tanyo yang kana na peng doa urusi kagak terima be tapi anak dawa kampung benetung cara yang naik kampung urang yang kedua walaupun tanyo anak tajuk keganyan tapi tetap kedua hai cara doa urusi nyo uranyo kata ni mati lagi tanyo hana moto awai moto ubi wate dawo ladum keluarga hana tapuo gedanyang 5 di kampung, gedanyang lene di kampung. Hanya hana ko kapo to jolong mandu. Hai ne ngeng pa ko podo. Nyo yang nama to ko idi. Kako ko poe ubelot, mo nyo pikalah nang padu. Nang doa bu mata benama to raya bu mudah rezeki ke Allah. Mulai pon dalam be takut. Geteot 5 ngene te, leyah te. Hai ane tua, lihat semayang awai ku doa gegah ngan kedro ko. Beraya ka belum to. Ngat lot kapo to jolong. Ngan ate ka beri ilung 3 ge bet sampai peh ka bedren 7 lu unu yang ik mato 3 ngan 7 le bulian kemudian de tumtua katakan to mato nyan kan god lagut bang bet hala doa mak ngan ya kagak terima tabuh tu ya Allah doa
ibunda itu adalah bagaikan doa wali. Ka 10 ribu kali 5 juta ro jet kepeng sarang tua 50 miliar. 50 miliar najuk Pak Long selaku ketua BMU. 50 miliar najuk, jo impaknya. 10 ribu apa kali 5 juta sama dengan 5 jutanya bu, 5 juta ro ru. 10 ribu kali 5 juta, jet peng 50 miliar. Peng 50 miliarnya kacok dah belum diplek. Ubena peng 50 miliar belum diplek, mesti ni belum lebang. Nyo boleh nyo belum diplek je mendu. Boleh nu ke dah belum peng mendu. Boleh ke naik 50 miliar tu? Boleh ke nya naik 50 miliar lah. Dalam 3 bulan teras 150 miliar. Nyan ngampeng 10 ribu punya tamu temte. Nyo ke nyo cara nek kan nyo ke blok kapai berji. Tiba cara ke blok bandir perang mendak. Mantan lembang meruang di Trump Jepang. Gerempak blok pesawat. Anak kerja turun jemun walaupun bandir perang. Gemu utang ya aju gengiang mana matok dengan kumarom ke pulau. Sayang ke nanggro pedihin nanggro papa. Ya urawat. Tajok pe 50 ribu atau di 50 miliar atau di plek. Nanti duduk pun di plek enggak. Katanya bawa pegot. Tapi perasaan lo menyepeng 50 miliar. Tajok pengen kayak lo di plek. Ubena duk yang merebak gitu. Perasaan lo di plek yang yumji 50 miliar. Berapa lembar? Hana tapakat bilir, long yakin. Ubena tiplek yang tablo dengan pek 50 miliar yang hana mudukun. Tapuo kampung tajo ba utuh. Mati utuh gola mabik tiplek. Ya, yang kuno pula. Mati utuh gola mabik tiplek. Bosa kena bilir 50 miliar. Peng tayak blo tiplek mandu. Kan tiga dengan pabrik urang-urang di tiga blo. Artinya kayu kerja untuk pegot lom karena hampir diplay. Boleh nukanya tak beroteng. Tiang kali. Man mati kali rumah orangnya ke pura biar. Hai. Back truk sampai kejadian ukur-ukurnya katip yang kakak. Ibu dah kafe yang pura-pura bantu syarat tanya ipai kampung. Leh bulan kemudian hijau anak orang kampung anak syarat tanya diberi kula lagi. Leh tahun kemudian anak kumun tanya dibantu. Ini rahasia mereka menghancurkan. Mereka coba-coba berbuat kebaikan, tapi di belakangnya mereka menyerang. Menyai perang medeh nunggu, mati hiji kira. Urangnya hai perang limana namanya. Awalnya kayak demikian cara releh dengan kelembutan. Artinya melalui media dan lain sebagainya. Perang dengan senjata sudah tiada. Tapi HP-nya, medsosnya, medianya. Ini adalah sarta senjata paling canggih yang dimiliki oleh KP. Jih pegat, iyo blau bagdanya, minta peng bloji. Lihat naji, hanya pakai ni hana pulsa, blau pulsa minta peng lam blau pulsa, panen peng tamija, supo pulsanya ada kafe lo. Dan dekai kumlo nalaba, ada draw kedoi, dilanya antenya di harga ke hong dem. Olehnya kali hana pulsa, hana itemude, pakai hana program, minta pela, minta peng, blau program, lihat na program, blau, oh mati ada buka program yang hancur. Cik putih Tuhan muda, hancur generasi bangsa dengan diri kita sendiri. Sadarilah, pandailah sedikit, menyengut tengku bek lupa-lupa. Uronyo, ngenyo, iprang katanya. Mereka menyerang ekonomi melalui ini, menyerang agama melalui ini, menghancurkan sesama kita dengan ini. Siapa? Ini punya siapa? Punya mereka. Maka ini udah balik. Allah nak pegang. Kafe menciptakan semua itu untuk menghancurkan Islam. Mulai malam hari ini, ya Allah, saya berjanji akan saya jadikan apapun yang ada dalam titipanmu ya Allah sama saya, akan saya jadikan sebagai modal mengembangkan dakwah Rasulullah. Maka apapun yang kita miliki sekarang, serahkan itu untuk membantu agama Allah. Gunakan media untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Semoga paham. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah sedekah yang tak terkumpul nyoho tak pakai tak pulang Pak panitia yang kana pegah di ketua gunung untuk minggu. Sedekah yang kana cuma menyana arahan lain nyo ilung belum terima lagi arahan. Infak yang sudah terkumpul daripada para jamaah masyarakat Aceh Cibinong pada malam hari ini sebanyak 5.720.000 rupiah.
yang akan terkumpul sebanyak 5.720.000 rupiah. Semoga akan ada penambahan dan bagaimana kelanjutan nanti setelah ini akan ada pembahasan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu